apa yang saya ucapkan sejak bulan Juli 2022 terurai semua dalam surat dakwah. Jadi tidak benar saya menyebar hoax, karena grup mereka melapor saya penyebar hoax. Setelah kita baca, kita dengar tadi pembacaan surat dakwah, 100% yang saya ucapkan itu ada. Bahkan masih kurang dikit lagi itu tentang belum dibahas judi online, tata niaga narkoba belum dibahas. Tetapi yang jelas sudah ada jenderal yang ditangkap karena tata niaga narkoba. Pasti kalian sudah tahu toh? Itu baru sedikit. Jadi oleh karena itu pembacaan surat dakwah ini sudah sesuai dengan temuan-temuan saya dan laporan-laporan intelijen saya kepada saya. Itu intinya. Tapi kalau peristiwa di Magelang kan diduga adanya pelecehan itu bagaimana? Tidak ada. Kalau disebut ada peristiwa pelecehan, maka bicara tentang kapan. Ya, kapan waktunya? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Siang atau malam, pagi atau sore? Kalau tak bisa dijelaskan itu hoax. Yang jelas mereka mengatakan ada pelecehan atau pemerkosaan itu adalah tanggal 8 Juli 2022 di Duren 3. Tapi ketika berhasil saya patahkan dengan cara mengatakan periksa CCTV disambar petir, periksa DVR hilang, periksa operator, periksa CDR telepon. Terungkap. Kemudian dia bilang tidak mungkin ada pemerkosaan di samping suaminya. Oh, suaminya kan pergi PCR. Oke. Kalau begitu periksa operator, apakah suaminya pergi PCR? Periksa peduli lindungi. Bukan begitu ya? Periksa orang yang melakukan PCR itu. Karena PCR itu gratis kok di Mabes Polri, kenapa dia harus pergi? Kemudian periksa CCTV di tempat dia PCR, ternyata bullshit semua, kosong. Jadi oleh karena itu semua kata-kata atau fakta-fakta yang saya ucapkan sejak bulan Juli semua sudah terangkum di dalam surat dakwah. Jadi saya dengan ini mengatakan tidak benar saya menyebar hoax. Oleh karena itu kepada pelapor yang melapor saya penyebar hoax, saya peringatkan dalam beberapa kali 24 jam. Cabut itu laporanmu atau ku penjara kau. Zakirudin. Pak Kamarudin. Karena itu berprofesi advokat juga, diduga advokat ya. Saya peringatkan kamu ya, saya tidak pernah main-main dengan ancaman saya. Cabut laporanmu atau ku penjara kau. Pak Kamarudin, ini kan masih ada perbedaan pendapat antara yang Bapak sampaikan gitu, Pak, dengan yang disampaikan di dakwaan tadi. Apa perbedaannya? Ada beberapa, artinya kan masih ada, apakah kalau misalkan dari pihak keluarga, apakah sudah puas Pak dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU tadi? Sepanjang bisa dibuktikan oleh jaksa 340 tentu puas. Oke. Karena saya belum jadi pengacara, saya sudah yakin ini 340. Karena roh Tuhan ada pada saya. Jadi saya menulis saja di dini hari itu ketika saya lembur. Polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Saya belum kenal keluarga terdakwa. Saya sudah tulis duluan. Itu tidak asal saya tulis. 5 menit kemudian ada saksi Sangga Sianturi langsung menelpon. Itu beremu tulang, bere yang mana? Di Sungai Bahar. Sungai Bahar di mana pula itu? Saya belum pernah dengar Sungai Bahar ini. Maka saya bilang, sampaikan kepada dia, saya bersedia melindungi, lakukan ekshumasi atau penggalian, lakukan visum et repertum dan otopsi. Itu saran saya, siapa pengacaranya. Luar biasa. Bang, dengan adanya dakwaan yang diberikan oleh itu makanya kita perlu penyertaan Tuhan. Jangan kita hanya beragama tapi tak bertuhan. Tuhan itu sangat penting. Maka saya bilang, sembah dan pujilah Elohim karena Dia Maha Dahsyat, Maha mengetahui. Segala rahasia bisa dibongkar. Saya cuma mengucapkan saja. Dia yang membuktikan. Artinya dengan dakwaan yang diberikan oleh JPU ini, apakah yakin akan bahwa Sambo akan dihukum seberat-beratnya? Ya Bang, bagaimana kira-kira Bang? Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menghukum orang seberat-beratnya. Yang paling saya inginkan adalah pertobatan. Karena Elohim juga menghendaki pertobatan. Semua kita ini orang berdosa. Tapi Elohim mau kita bertobat supaya kita masuk surga. Itu intinya. Jadi Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga. Tapi karena terus dia membuat skenario, udah kalian lihat tadi kan, dia masih berbelit-belit gimana Bang? Menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melibatkan anggotanya segitu banyak, hampir 100 orang, itu kan kejahatan luar biasa.
Jadi sebenarnya kita tidak mau orang dihukum yang sangat berat. Karena percuma dihukum berat. Toh Lauli juga sebagai Menteri Hukum HAM tidak mampu membina lembaga pemasyarakatan. Toh pedagang narkoba juga dari lapas. Itu bukan rahasia umum. Karena orang-orang di lapas itu juga dimanfaatkan oleh para sipir dan kepala rutan dan kalapas untuk mencari duit, menipu orang di luar. Saya sudah ngani banyak perkara, penipunya berasal dari lapas. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Sacipto Raharjo tentang lembaga pemasyarakatan tidak tercapai. Karena kenapa? Karena orang itu sibuk berdagang remisi, berdagang yang lain-lain, berdagang narkoba di lapas itu. Jadi sebetulnya lebih bagus hukumannya misalnya tidak terlampau berat tapi dibina. Tetapi kalau dia baru beli terus, saya akan minta kepada hakim dan jaksa supaya dituntut atau divonis hukuman mati. Tapi kalau dia sadar dan bertobat, biarlah itu urusannya dia dengan jaksa dan hakim. Saya tidak mau komen atau tidak mau intervensi. Tapi kalau dia terus tidak mau jujur, saya akan gunakan segala cara supaya dia dihukum mati. Itu intinya. Tapi saya lebih senang dia bertobat. Kalau Bapak membantah adanya pelecehan seksual itu, apa motif yang Bapak ketahui, Pak? Kan begini, kan dia bilang pelecehan seksual atau pemerkosaan kan di Duren 3. Ya. Di Duren 3 sudah saya patahkan tuh, sudah SP3. Enggak jadi deh. Di Duren 3 tanggal 8 pindah aja deh ke ke Magelang tanggal 4 katanya. Yakin tanggal 4? Yakin katanya. Saya buka semua percakapan tanggal 4. Dia puji-puji prianya almarhum. Luas banget, hebat banget, multi talenta, mau bingung gaji berapa. Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Kan aneh. Di mana-mana wanita yang diperkosa itu trauma dan benci kepada pelakunya. Ini kok dia suka banget dipuji-puji sampai dipotret lagi menyetrika baju anaknya yang lambang OSIS itu, dikirim ke adiknya. Kamu mau datang nggak ke sini bang? Bantuin kakakmu. Abangku ini multi talenta katanya. Nah yang pertama nanti ditanya oleh jaksa adalah apa saja sih talentanya? Berarti talentanya bukan cuma satu. Multi talenta kan banyak talenta. Apa saja? Itu pertanyaan nanti jaksa. Kalau saya jadi jaksa ya, kenapa ibu Putri katakan almarhum ini multi talenta? Apa sih talentanya kan gitu? Setelah itu, nggak jadi Duren 3, nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya. Tahu masih saya ikuti, tanggal 7 prianya diundang ke kamarnya, kamar tidur almarhum maksudnya diundang. Curhat-curhat seperempat jam disaksikan oleh ajudan lain. Ada nggak wanita habis diperkosa curhat-curhat sampai seperempat jam di kamar tidurnya, bukannya malah ketakutan. Ini kok panggil Joshua, aku mau curhat sama dia. Lu kok diperkosa kok curhat? Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 8 mereka masih hidup bersama di rumah itu bersama ajudan lain. Kok habis diperkosa masih tidur bersama? Berarti kan dia tidak takut. Ciri-ciri diperkosa tadi apa? Takut dan trauma. Harusnya panggil polisi dong. Tangkap nih aku diperkosa. Periksa dong punyaku. Apa nanti semua repertum, ada enggak luka-luka? Kan kalau pemerkosaan pasti luka kalau lecet kan gitu. Kemudian visum psikiatrum. Ini enggak ada. Kemudian CCTV dilucuti. Lah kalau kamu diperkosa perlu bukti enggak? Perlu kan? Bukan yang menghilangkan bukti, bukan merusak barang bukti. Ini logikanya di mana? Makanya saya katakan orang pintar menjadi bodoh tanpa penyertaan Tuhan. Tapi orang bodoh akan berhikmat karena penyertaan Elohim gitu. Cukup. Jadi, ya. kemudian tanggal 8 masih dikawal sampai ke Jakarta oleh orang yang dituduh memperkosa. Berarti tidak ada pemerkosaan. Kemudian mundur lagi. Pengancaman ini kan sudah terjadi 19 Juni 2022. Apakah diperkosa juga tanggal 19 Juni? Tanggal 21 Juni masih diancam mau dibunuh sampai dia menangis ketakutan. Apakah diperkosa juga 21 Juni? Tanggal 7 Juli masih diancam juga oleh para ajudan itu. Kemudian tanggal 8 Juli 2022 adik almarhum punya firasat tapi dia tidak tahu apa. Datang ke rumah itu tiba-tiba dicegat oleh ajudan bernama Daden dan Romi, digeledah. Padahal dia sudah bertahun-tahun datang ke sini, tak pernah digeledah, tak pernah dihalangi masuk ke situ. Nah berarti Daden dan Romi mengetahui akan ada pembunuhan terencana. Ngerti kan? Kemudian saya katakan, oh dia melakukan pembunuhan terencana dengan diduga berpasang peredam, pakai sarung tangan, melakukan tembak-tembak dinding supaya terkesan tembak menembak. Oh enggak, dia pakai sarung tangan karena mau berangkat main bola tenis katanya. Kok main bola tenis kok bawanya pistol sampai terjatuh pistolnya? Kalau orang mau bawa bola tenis bawanya stick sama bolanya, rakit dan ininya gitu. Bang, ini kan sampai akhir tampaknya Sambo masih berusaha tetap dengan konsisten dengan pernyataannya. Kalau dia konsisten kan dia dihukum mati.